Halo semua, kembali lagi di vlog gua. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan gokil-gokil selalu. Nah, hari ini kita bakal sedikit ngepoin mbahnya CR-V nih. Jadi CR-V itu kalau teman-teman sekarang lihat CR-V yang bentuknya udah agak modern, ini adalah mbahnya CR-V, yaitu CR-V generasi pertama yang biasa disebut dengan CR-V RD1. Nah, CR-V, selama ini kan kita nyebut CR-V ya. Tahu nggak sih singkatan CR-V itu? Jadi CR-V itu punya dua singkatan nih yang terkenal, yaitu Compact Recreational Vehicle dan satu lagi itu Comfortable Runabout Vehicle. Nah, seperti yang tadi gue bilang, ini CR-V generasi pertama. Seperti apa mobilnya, langsung kita kepoin. CR-V pertama hadir di Indonesia itu tahun 2000. Tapi sebenarnya sebelum tahun 2000 itu dia udah ada di Indonesia, tapi melalui importir umum alias CR-V CBU. Yang ini CR-V CKD. Yang versi CBU itu dia penggeraknya all wheel drive, tapi yang dihadirkan oleh Honda Prospect Motor di tahun 2000 itu dia penggeraknya front wheel drive seperti ini, dan ini bagian depannya. Shape-nya tuh masih, ini opini aja sih, masih laki banget dan masih adventure banget lah. Tuh bempernya dari depan emang kalau kita ngelihat sekilas, kalau lu lihat dari lampunya ini City Type Z banget nggak sih? Tuh, cuman agak ditinggiin dikit. Dari depan manis, tapi di sini dia masih ada dikasih aura berototnya dengan bumpernya di sini yang tuh berotot banget tuh, bolong-bolong gini. Dan bedanya sama yang versi CBU-nya, itu dia di sini ada fog lamp dan dia nggak sewarna body ya kalau CBU. Sekarang kita ke bagian samping nih. Di bagian samping ini kayak gini ya, masih terlihat kotak. Dan CR-V di generasi pertama ini emang dimensinya nggak sebesar CR-V yang generasi kedua RD4 atau generasi berikutnya. Bentuknya masih sangat simple seperti ini. Peleknya dia pakai ring 15 dibalut dengan profile ban 205/70. Terus di sini ada upper fender hitam kayak gini. Terus di sini ada body molding hitam seperti ini. Tuh. Oh ya, yang versi CBU itu dia di sini ada sunroof ya dia. Ada sunroof yang versi CBU-nya. Gitu. Terus ada lampu sen ya di depan cakram, dan di belakang masih berupa tromol seperti ini nih teman-teman. Nah gitu. Terus kita coba lihat bagian belakangnya nih, tuh kayak gini, mengkotak dan gue suka sih simple aja begini. Ini di sini ada konde begini yang emang jadi ciri khas mobil-mobil SUV di tahunnya dia. Dan entah kenapa gue lebih suka mobil-mobil yang mengkonde gini gitu. Sekali lagi kesannya kayak adventure banget. Dan yang unik dari si CR-V ini adalah cara pembukaan bagasinya nih. Jadi dia ini kalau mau ngebuka itu pintunya dulu ya. Dari sana. Iya, bisa dari sana juga. Tapi kalau mau ngebuka pintunya dulu ya. Kacanya dulu, sorry, baru dia pintunya. Sebentar, gue buka dulu nih. Coba. Nih, cara membukanya adalah kacanya dulu ya. Tuh, kacanya dulu. Dan ini agak sedikit gimana ya? Perlu beberapa step ya dia untuk membuka ininya ya. Jadi kalau teman-teman mau ngebuka secara langsung itu nggak bisa. Dan ini juga cukup jadi perhatian kalau teman-teman baru punya CR-V nih. Jadi di sini teman-teman kalau mau ngebuka bagasinya itu kacanya dulu baru pintunya. Sebaliknya kalau teman-teman mau menutup bagasinya itu pintunya dulu ya. Pintunya dulu baru kaca. Untuk mencegah si kacanya pecah. Dan untuk ngebuka pintunya tuh seperti ini. Tuh. Bagasinya kayak gini. Dan yang unik lagi adalah di sini
dia 7 seater tapi bangkunya itu adep-adepan teman-teman, dan nggak layak banget sih buat orang dewasa duduk di sini, kecuali ya mungkin buat anak kecil kali ya, seperti itu. Bagasinya kayak gini nih. Ini emang kalau mobil zaman sekarang mungkin teman-teman udah nggak nemuin bangku adep-adepan di sini karena regulasi keamanan ya. Kalau adep-adepan kayak gini kan nggak bisa ada seat beltnya. Dan kalau nggak salah nih ada mejanya nih. Masih ada nggak ya? Oh, udah nggak ada ya? Harus ada mejanya. Nah, intinya kayak gitu tuh bagian bagasinya. Sekarang kita tutup dulu nih. Harus pintunya dulu, baru kaca ya. Nah, baru kacanya. Kok nggak mau sih? Nah, intinya kayak gitu tuh bagian eksteriornya dari si CR-V ini, yang menurut gue overall masih lekukannya itu masih serba adventure banget ya, opini aja sih. Nah, sekarang kita coba lihat bagian mesinnya seperti apa. Yuk. Nah, kita coba kepoin bagian mesinnya nih. Mesinnya ini punya kode F20A nih teman-teman. Jadi mesinnya ini kalau nggak salah dipakai juga di Accord Cielo 2000 cc. Terus ya pada zaman ini belum ada teknologi seperti Honda sekarang kayak VTEC maupun iVTEC. Nah, mesinnya kayak gini 2000 cc. Dia bisa menghasilkan tenaga kalau nggak salah 133 HP dan torsinya itu 150-an Newton meter teman-teman. Mesinnya kayak gini. Terus yang gue lupa tadi gue mau jelasin di bagian eksterior adalah yang spesial juga dari si CR-V generasi pertama ini, itu dia suspensinya udah double wishbone di keempat bannya nih. Jadi udah independen teman-teman, yang bikin pengendaliannya jadi lebih enak dan lebih nyaman. Tapi suspensi double wishbone itu kalau teman-teman mau memperbaiki kaki-kakinya ya, itu part-part yang diganti itu jadi lebih banyak karena double wishbone itu kan dua ya, ada lower arm dan upper arm, dan otomatis part-partnya lebih banyak. Jadi kalau memperbaiki itu lebih cost-nya lebih banyak ketimbang suspensi McPherson yang dipakai di X-Trail T30 yang merupakan rival terberatnya pada waktu itu. Sekarang kita coba cari tahu di bagian dalamnya seperti apa. Yuk. Ada dua versi nih, Bray. Orang kalau nutup ada yang gebruk, ada yang set. Kita coba kepoin bagian interiornya nih teman-teman. Tuh, bentar kita adjust dulu bangkunya karena kaki gue panjang nih. Nah, ini bagian interior dari si CR-V RD1 ini yang oke lah. Ini masih sangat sederhana di zamannya. Tapi entah kenapa gue selalu suka ngelihat dashboard dari mobil tahun 90-an dan awal 2000-an gitu. Masih sangat simple dan nggak banyak neko-neko macem-macem. Dan yang satu lagi yang gue suka dari mobil tahun 90-an adalah dia masih menyediakan asbak dan tentunya lighter untuk para perokok. Jadi mobil-mobil ini emang masih sangat mengakomodir para perokoknya teman-teman. Kalau mobil sekarang kan di sini bentuknya tuh udah berupa power outlet gitu. Dan satu lagi yang unik dari CR-V ini adalah dia tuas transmisi matic ya, itu ada di sini teman-teman. Jadi kayak L300 gitu sih. Tapi karena tuas transmisinya itu di sini, ini di sini itu rata nih tuh. Jadi kayak
flat floor gini nih. Walaupun di sini ada opsional untuk cup holder nih. Cukup apa ya? Cukup mengakomodir kalau lu bawa botol di sini, ini udah cukup bisa jadi tempat yang baik nih. Dan ini cukup lumayan kuat nih. Ini bisa dilipat nih. Tuh, kalau teman-teman pengen ini jadi plong, tuh di sini jadi plong. Dan ini bisa memudahkan teman-teman kalau teman-teman mau pindah dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Karena yang tadi gue bilang di sini rata tuh. Kalau yang manual itu dia tetap di sini nih, tuas transmisinya tuh kayak gitu. Joknya juga ini bahannya fabrics dan masih cukup bagus nih. Bahannya kayak gini. Overall gue suka nih bahan-bahan fabrics kayak gini dan warnanya juga oke sih. Yang lucu ya tadi nih tuas transmisinya di sini. Oh ya, ada satu lagi yang unik juga dari CR-V generasi pertama ini adalah kalau teman-teman biasa buka kaca jendela, tombol power window-nya itu ada di door trim, tapi di sini uniknya adalah dia ada di dashboard sebelah kanan bagian pengemudi tuh. Ada di sini. Ini unik banget sih. Jadi kalau belum terbiasa gitu ya, mau bayar tol, ngetap e-tol, itu tangannya pasti ke sini dulu nih. Kalau belum biasa. Setirnya dia udah tilting nih. Mana ini? Ah, tuh. Dia udah tilting tapi belum teleskopik. Dan di sini klaksonnya tuh ada 2 buah tuh di sini, di kiri dan di kanan. Fitur keamanannya di tahunnya juga udah lumayan karena dia udah dilengkapi dengan airbag di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang, teman-teman. AC-nya kayak gini, oke lah, masih berupa knob biasa, ada pengaturan arah semburan, kemudian suhunya dan kemudian kecepatan fan speednya. Juga ada di sini untuk defoggernya. Terus di sini juga ada ruang penyimpanan tuh, ruang akomodasi penyimpanan yang cukup besar. Di sini juga ada ruang penyimpanan. Nah, intinya kayak gitu aja sih di bagian depan. Oh ya, di sini tuh. Di sini ada ini yang udah ada kacanya nih. Tuh. Visornya, sun visornya udah ada kacanya. Headroomnya di sini dia lebar banget. Bukan lebar sih, gue masih sisa tuh untuk setinggi gue. Dan di bagian door trimnya polos, nggak ada tombol power window-nya karena tombol power window-nya itu ada di sini. Kemudian di sini ada pegangan yang gede juga nih buat megang, itu kayaknya mantep. Dan yang versi CBU itu kalau nggak salah dia di sini juga ada pegangannya nih untuk yang versi CBU. Speedometer oke lah, masih berupa jarum-jaruman seperti ini. Tapi beberapa kali gue bilang gue lebih suka jarum-jaruman kayak gini karena mantaunya tuh lebih enak, teman-teman. Nasib, kita coba kepoin bagian tengahnya yuk. Nah, di bagian tengah seperti ini nih, tuh di sini. Dan yang pertama kali gue lihat yang cukup menarik adalah di sini pegangannya, panjang banget nih. Ini ngingetin gue sama Karimun kotak. Karimun kotak juga kayak gini tuh, panjang banget nih, yang mirip kayak jemuran begini. Tapi ini dipegangnya tuh enak tuh, materialnya tuh cukup apa ya, cukup premium gitu tuh, enak dipegangnya tuh. Unik juga sini, apa, seperti jemuran kayak gini. Di bagian tengah kayak gini nih tuh, cukup lega sih, meskipun dimensi dari CR-V ini nggak begitu besar, tapi ruang kabinnya ini lumayan lega sih. Terus di bagian tengahnya juga ini dia rata karena dia penggerak depan, jadi nggak ada gundukan yang mengganggu teman-teman kalau teman-teman mau duduk di bagian tengah. Dan handrestnya di sini teman-teman nggak perlu berebutan tuh, karena handrestnya di sini independen tuh, beda-beda tuh untuk di kiri dan kanan. Di bagian tengah ini di door trimnya itu juga tersedia
cup holder nih seperti ini. Bahannya door trimnya sama kayak di depan. Overall di bagian tengah ini lega banget sih, ini asik banget. Entahlah, gue suka banget aura-aura dari mobil-mobil di awal 90-an dan di awal 2000-an. Demen aja gitu ngeliatnya, kayak auranya tuh lebih klik gitu di hati gue lah. Sip, sekarang gue lebih penasaran nih gimana sih rasa bawa dari si CR-V ini. Yuk kita langsung coba bawa jalan aja sama pemiliknya. Oke, come on. Kita coba bawa jalan aja. Rasanya gimana sih si CR-V Gen 1 ini, atau kita lebih kenalnya itu CR-V RD1 ya? RD1 kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja lah ya. Oh iya. Yeah. Dan di samping gua nih udah ada ownernya, Bro Ardi. Udah berapa lama pakai lu? Kurang lebih 4 tahunan gua pakai. 4 tahun ya? Iya. Nanti kita bakal sedikit ngobrol ke dia nih. Dan kita nggak usah ngomongin tentang gimana kekedapan kabinnya, karena ini kan mobil umurnya udah lebih dari 20 tahun ada ya? Ada. Jadi bisa sangat subjektif. Mungkin lo bisa bilang peredaman kabinnya bagus, gue bisa bilang peredaman kabinnya nggak bagus. Depend on gimana lo nge-treat ya. Tapi ini terhitung masih sangat enak sih kekedapan kabinnya. Mungkin karena karet-karet ini masih normal semua gitu. Itu aja. Terus ini bisa berapa BBM-nya, Bro? Ini konsumsinya boros nggak sih? agak boros sih menurut Agak gue. boros. Kurang lebih 68 kali ya. 1618? Iya. Wah, boros juga ya. Dan ini dia, tadi gue lihat mesinnya sama kayak Accord Cielo, Honda Accord Cielo. Kodenya F20A. Dia punya tenaga 133 horsepower dan torsinya 159 Newton meter. Dia belum VTEC ya? Belum VTEC. Tenaganya, kita kick down lagi. Masih cukup enak sih, tenaganya enak. Cukup enak sih. Masih bisa ya kompetitif lah sama mobil-mobil sekarang tenaganya. Terus setirnya Honda emang apa ya, dari tahun 90-an ya sampai Honda sekarang itu selalu tajam ya, nurut gitu gitu sih. Ini lu punya dari tahun berapa belinya? Wah, gua kurang inget juga gue. Ada 2-3 tahun. 4 tahun yang lalu berarti 2018 ya? 2018. Iya. Ngambil berapa waktu itu? Ngangkat gue di 62. Tahun 2002 ini mobil. Tahun 2002. Nah ya, CR-V itu generasi ini itu terakhir tahun 2002, dan sebenarnya di Indonesia itu sebentar banget sih ya, cuma 2 tahun. Walaupun dia kan di Jepang itu tahun 95 nih lahirnya. Terus masuk ke Indonesia itu tahun 2000. Maksud gua masuk ke Indonesia yang secara langsung diperkenalkan oleh Honda Prospect Motor. Tapi sebelum-sebelumnya juga udah ada, tapi melalui importir umum. Inden gitu, CBU lah. Gitu, dan cuman 2 tahun, dan setelah itu muncul generasi keduanya tuh RD4 gitu sih. Ini masih ya menurut gua kalau lu mau nyari SUV gitu ya tahun 90-an yang budgetnya di bawah cepek lah ya, di bawah cepek, ini masih cukup enak gitu, dengan catatan lu harus sedikit aware sama mobil. Ini masih cukup
bisa rekomendasi. Masih worth it lah ya. Masih worth it dengan catatan lu aware sama mobil ya. Iya. Iya. Nge-treatnya harus lebih aware. Tapi kalau lu biasanya jabra sama mobil, ini gue nggak rekomendasiin sih. Dari tahun 2018 ngangkat. Iya, kurang lebih tahun itu. Berarti udah jalan 4 tahun lah ya. 4 tahun. Pernah ada trouble? Kemarin cuma water pumpnya bocor tuh tiba-tiba. Udah itu. Itu doang. Selama lu beli itu doang. Itu doang sih. Sama paling setir ngebuang, kaki-kaki biasa. Oh, kaki-kaki lah ya. Penggerak depan. Selama beli itu doang ya? Itu doang sih, belum ada yang berat sih alhamdulillah. Itu habis berapa di? Water pump kemarin gue ganti sekalian timing belt sama tensionernya. 3 juta kalau nggak salah, 3 atau 4 juta ya? Sama cuma 2 juta. Water pump dan tensioner? Iya, water pump, timing belt, sama tensioner timing beltnya 3.000 lah ya? 3.000-an, itu gue belanja sendiri. Oh, masang di bengkel ya? Iya, bengkel cuma masang. Terus? Kaki-kaki gue udah 3 kali. Udah 3 kali? Udah 3 kali. Selama 4 tahun? Iya. Apaan aja nih? Entah yang pertama sama yang kedua itu gue agak ragu sih sama bengkelnya. Bengkel beda ya? Beda bengkel, 3 kali itu gue beda bengkel. Kenapa terus. tuh masalahnya? Karena yang pertama kurang bagus menurut gue ya, sama kurang jujur sih pastinya. Terus yang kedua kurang bisa mungkin ya. Kurang jujur tuh, sorry gue potong ya. Kurang jujur tuh harga atau masangnya nggak bener? Iya, harga, terus pembelanjaannya dia nggak transparan. Masangnya juga ada yang kayak nggak asal-asalan sih, cuma kayak sembarang gitu loh. Kayak kurang mantap ya? Kurang pas lah di gua. Berarti selama lu pakai 4 tahun belum ada rusak parah ya? Water pump doang ya? Belum. Itu juga. Gua pernah sekali ganti seal transmisi. Seal transmisi matic ya? Seal transmisi gua pernah ganti. Itu karena ada rembes. Turun dong? Iya. Rembes oli maticnya nggak banyak sih, cuma berbekas di garasi. Habis berapa? Gue lupa, itu pertama banget gue bongkar mesin. 8-11 ada? Enggak sih, nggak nyampe segitu, karena gue cuma ganti seal-sealnya doang. 4 jutaan kayaknya. 4 jutaan ya? Iya. Sip, berarti itu juga mungkin karena umur lah ya? Mungkin. Nah kayaknya itu aja ya vlog kita kali ini. Tentang si CR-V ini. Kalau ada teman-teman yang thank you juga ya, udah minjem ini, gue culik nih di bengkel. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu tentang X-Trail CR-V generasi pertama ini, bisa langsung nambahin informasi yang kurang tersebut di kolom komentar nih. Thank you bro Ardi. Iya, sama-sama bro. Sip. Thank you mbak. Kelihatan nggak sih di in-frame nggak sih? Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.